Saudara-saudara, saat ini kita di video ini akan kembali berbicara tentang doktrin keselamatan, dan topik yang akan kita pelajari adalah tentang kematian dan pemuliaan. Ini adalah video lanjutan dari video yang terakhir tentang kematian. Kalau kita melihat dari urutan keselamatan, dari video-video yang sudah kita pelajari bersama, itu dari pemilihan sampai kepada ketekunan sudah kita pelajari, dan di video terakhir juga tentang kematian, tapi karena kematian itu cukup panjang yang mau dibahas sehingga saya bagi dua. Jadi sudah ada bagian pertama di video yang lalu, saudara yang belum melihat bisa melihat tautannya di atas ini, untuk melihat video itu terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke video ini. Ya, dan kemudian nanti kita akan melanjutkan di bagian yang terakhir tentang pemuliaan. Ini adalah bagian terakhir dari keselamatan yang Tuhan janjikan dan yang akan kita peroleh sebagai orang-orang yang mengimani Yesus. Di topik ini yang kita akan melihat tentang kematian adalah apa yang terjadi ketika seseorang mati. Di video yang lalu kita sudah melihat bagaimana seharusnya kita melihat kematian itu, dan bagaimana seharusnya kita melihat kematian diri kita ataupun juga kematian orang lain, entah itu yang sudah percaya atau yang belum percaya, begitu ya. Dan saat ini kita melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mati, begitu ya. Jadi pada saat kematian sampai pada tahap penghakiman terakhir, begitu ya. Apa yang terjadi pada masa ini, begitu. Nah, saudara, yang kita perlu melihat untuk orang-orang percaya adalah jiwa orang-orang percaya itu langsung pergi ke hadirat Tuhan, ya. Jadi setelah kematian itu terjadi, langsung jiwanya itu pergi ke hadirat Tuhan atau ke surga. Jadi kematian itu bagi orang percaya menurut Alkitab adalah perpisahan sementara kehidupan badani dan perpisahan jiwa dari tubuh. Dan saat kematian, roh seseorang itu langsung pergi ke hadirat Allah atau ke surga dengan sukacita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi pada saat kematian itu dia langsung pergi, ya, untuk menghadap kepada Tuhan di surga. Nah, kita perlu melihat bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan tubuh badani kita yang mati di bumi selamanya. Nah, ketika Kristus nanti datang kembali, roh orang-orang percaya ini akan disatukan kembali dengan tubuh fisik mereka. Bagaimana itu terjadi? Tubuh orang-orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan mereka akan tinggal bersama Kristus dalam kekekalan. Jadi kita melihat bahwa pada saat kematian, yang pergi menghadap Tuhan atau ke surga itu adalah roh orang-orang percaya. Sedangkan tubuh fisiknya itu ada dalam kuburan. Ya. Jadi rohnya akan menikmati persekutuan bersama dengan Yesus di surga. Pada saat nanti Kristus datang kembali, itu tubuh fisik yang mati dalam kuburan ini akan dibangkitkan dan disatukan, ya, dengan roh yang sudah ada bersama dengan Kristus di surga. Ketika kita membahas apa yang terjadi itu, berbicara tentang roh orang percaya, roh itu langsung menghadap Kristus ke surga. Nah, beberapa hal yang kita akan melihat ajaran-ajaran yang beredar, ya, yang tidak sesuai dengan Alkitab tentang apa yang terjadi setelah kematian. Saya pernah mendengarkan tentang api penyucian, begitu ya. Jadi roh orang percaya itu tidak langsung pergi ke surga, tapi dia pergi ke satu tempat yang disebut api penyucian, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita melihat Alkitab, Alkitab itu tidak mengajarkan tentang doktrin purgatori atau yang disebut api penyucian. Nah, ini doktrin yang dianut oleh Roma Katolik. Mereka mengajarkan bahwa purgatori itu adalah tempat di mana roh orang-orang percaya pergi untuk disucikan dari dosa sampai mereka siap untuk masuk ke surga. Jadi ada penderitaan di sana, ada api yang menyucikan mereka. Nah, ini mereka alami karena untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya diterima akibat dosa yang dilakukan semasa mereka hidup di dunia. Jadi tidak terlepas ketika kita hidup di dunia ada dosa-dosa yang dilakukan, dan mungkin saat itu tidak ada hukuman yang diberikan akibat dosa-dosa kita, tapi hukuman itu nanti akan diberikan setelah kita mati, begitu ya. Jadi orang-orang ini akan dimasukkan ke suatu tempat di mana di situ dia disucikan oleh api, mengalami penderitaan untuk menghukum dosa-dosa yang dilakukan, sehingga pada saat nantinya siap, dia sudah suci, dia baru bisa dipindahkan untuk masuk ke surga. Nah, ajaran Alkitab itu menyatakan bahwa roh orang-orang percaya itu langsung pergi ke hadirat Tuhan. Ya, jadi tidak ada satu masa, satu jeda di mana setelah kematian dengan penghakiman akhir itu ada satu tempat
di mana orang-orang percaya itu menuju ke tempat yang lain atau disucikan oleh api penyucian. Ya, jadi Gereja Roma Katolik mendapatkan dukungan tentang doktrin ini itu dari tulisan-tulisan apokrifa. Itu literatur yang tidak diakui untuk masuk dalam kanonika Alkitab Kristen Protestan. Jadi tentunya karena tidak diakui, jadi kita tidak bisa memakai landasan yang ditulis dalam apokrifa, tidak memiliki otoritas yang sejajar dengan Alkitab, sehingga ketika Alkitab mengatakan langsung pergi ke surga, seharusnya ini yang kita imani, ini yang kita percayai. Karena tulisan di apokrifa itu tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab. Sehingga seharusnya kita mengakui otoritas atau apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang kematian ini. Ada ayat lain lagi yang menjadi landasan mereka yang ada dalam Alkitab, seperti di 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, jadi mungkin mereka memakai ayat ini dan mengatakan ada kata api, dan di sini menunjukkan ada penyucian yang terjadi, yang dialami orang percaya setelah kematian. Ya, tapi kalau kita melihat konteks ayat ini tidak berbicara tentang seseorang yang dibakar atau menderita penghukuman. Ya, ini bukan bicara soal penghukuman, tetapi tentang pekerjaan seseorang yang diuji dengan api. Ya, jadi ayat ini pun tidak bisa dipakai untuk mendukung tentang doktrin purgatori atau api penyucian. Nah, masalah yang serius, yang lebih serius lagi, yang kita dapat lihat dengan doktrin purgatori ini adalah doktrin ini mengajarkan bahwa kita harus menambahkan sesuatu kepada karya penebusan Kristus, dan karya penebusannya tidak cukup untuk membayar hukuman seluruh dosa-dosa kita. Ya, jadi apa itu harus ditambahkan? Yaitu api penyucian itu. Sedangkan Alkitab mengatakan karya Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menebus seluruh dosa manusia yang percaya dan beriman kepadanya, begitu kan? Itu cukup untuk membayar lunas seluruh hukuman dosa. Tidak perlu kita harus menanggung lagi hukuman akibat dosa-dosa kita. Jadi ini masalah yang serius yang kita lihat dari doktrin ini. Pengajaran lain yang mungkin kita pernah dengar, yang juga didasari dengan Alkitab, adalah tentang jiwa yang tidur atau soul sleep. Ya, nah di Alkitab pun tidak mengajarkan tentang ini. Nah, doktrin ini mengajarkan bahwa ketika orang percaya mati, mereka tuh berada dalam keadaan tidak sadar. Ketika Kristus datang kembali, baru mereka menjadi sadar dan dibawa bersama Kristus dalam kekekalan. Nah, doktrin ini mendasarkan pandangannya pada ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang keadaan mati sebagai tidur, begitu ya. Kalau kita lihat di Yohanes 11 ayat 11 salah satu contohnya, ketika Yesus mendengar Lazarus mati, dia mengatakan bahwa saudara kita Lazarus itu telah tertidur, begitu. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, jadi ada beberapa ayat Alkitab yang mengatakan mati itu sebagai tidur. Jadi mereka menganggap bahwa setelah mati orang percaya itu tidak sadar karena memang akan tertidur. Kita bisa membantah pandangan ini dengan juga melihat konteks ayat-ayat yang mengatakan mati itu sebagai tidur, bukan memiliki arti literal ya, tetapi itu digunakan sebagai metafora, sebagai gambaran untuk menunjukkan bahwa kematian itu hanyalah sementara bagi orang percaya. Kenapa memakai metafora tidur? Tidur itu kan sementara. Ya, kita hanya tidur beberapa jam, kemudian nanti akan bangun kembali. Jadi itu kematian itu hanya sementara, maksudnya sementara, perpisahan sementara pada saatnya nanti kita akan setelah mati itu akan bertemu kembali dengan Kristus, begitu. Bahkan juga perpisahan yang sementara dengan orang-orang percaya lainnya pada saat nanti, pada saat yang lainnya itu juga meninggal, juga akan kembali bertemu dalam kekekalan. Jadi itu hanya merupakan suatu gambaran. Bahkan kalau kita melihat konteks Lazarus di Yohanes 11 itu, penjelasan selanjutnya, ketika Yesus mengatakan Lazarus itu tertidur, murid-murid itu tidak mengerti. Dipikir memang tertidur beneran begitu ya. Jadi mereka pun mengatakan ya jika tertidur ya akan sembuh. Dan di ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi bukan dalam pengertian tertidur seperti yang kita mengerti pada umumnya, tetapi dalam arti mati. Jadi dasar yang dipakai oleh mereka yang menganut pandangan ini itu tidak dapat diterima. Nah, mereka juga mengatakan bahwa beberapa bagian Alkitab itu juga menunjukkan bahwa jiwa orang yang telah mati itu tidak memiliki kesadaran. Ya, ini ada beberapa ayatnya menunjukkan bahwa ketika orang mati itu mereka tidak bisa ingat kepada Tuhan, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kan tidak sadar kan? Nah, makanya mereka semakin melihat bahwa memang orang mati itu mereka tertidur, mereka tidak sadar. Nah, tapi kita juga bisa membantah ayat ini
bahwa beberapa ayat Alkitab yang kita lihat di bagian-bagian awal ya, termasuk juga di video yang lalu, itu menunjukkan bahwa jiwa orang percaya itu langsung pergi ke surga dan menikmati persekutuan dengan Tuhan di sana. Mereka bukannya tertidur, bukannya tidak sadar, tapi mereka sadar. Mereka langsung ke surga, mereka bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan di surga. Begitu. Nah, salah satu contohnya di Lukas 23:43, ketika Yesus di atas kayu salib, bersama dengan dua penjahat di sebelah kanan dan kirinya, seorang penjahat ketika mengatakan bahwa dirinya juga adalah orang berdosa, kemudian Yesus pun juga mengatakan kepada salah seorang dari penjahat itu, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi pada hari itu juga ya, artinya setelah kematian nanti akan dialami oleh penjahat itu, dia akan menikmati persekutuan dengan Tuhan di Firdaus begitu. Nah, ini menunjukkan ada kesadaran. Jadi langsung bisa menikmati janji-janji Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di surga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, saudara, yang kita perlu mempertanyakan, apakah kita perlu mendoakan mereka yang telah meninggal begitu? Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan di bagian sebelumnya, jikalau jiwa orang-orang percaya itu langsung pergi ke surga, begitu ya, langsung pergi ke surga, mereka tidak menuju kepada purgatori atau penyucian, mereka tidak tertidur, tapi langsung pergi ke surga, sedangkan jiwa orang-orang tidak percaya itu juga akan langsung pergi ke tempat penghukuman dan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya, maka tidak ada keperluan untuk kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Begitu. Ya kan mereka langsung sudah pergi ke surga. Ya, jadi bagi orang-orang percaya langsung pergi ke surga, sedangkan yang tidak percaya langsung juga pergi ke tempat penghukuman atau neraka. Sehingga tidak ada keperluan untuk mendoakan. Nah, yang berikutnya, upah orang-orang percaya itu diberikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Ya, nah ini jangan salah mengerti, ini upah ini bukan berarti surga, bukan ya. Jadi setiap orang percaya yang mengimani Yesus pasti memang dijanjikan surga, akan masuk ke surga, dan setelah kematian akan langsung pergi ke surga, tetapi ada upah. Nah, ini berbeda dengan keselamatan atau surga ya, tapi ada upah lain yang diberikan, itu diberikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan semasa hidup mereka di dunia ini. Ya, karena diberikan berdasarkan perbuatan semasa hidup di dunia, makanya tidak perlu didoakan begitu. Ya, karena doa orang-orang yang hidup ini tidak akan mempengaruhi upah mereka. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Tempat akhir mereka itu telah ditetapkan oleh Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan dosa dan pemberontakan mereka melawan Allah semasa hidup mereka juga di dunia. Jadi tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mendoakan, tidak ditentukan oleh setelah mereka mati ada siapa saja yang mendoakan dan sebagainya, tidak. Tapi sudah ditetapkan berdasarkan dosa mereka dan pemberontakan mereka semasa mereka hidup di dunia. Sehingga melihat hal-hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada keperluan dan Alkitab sama sekali tidak mengajarkan untuk kita mendoakan mereka yang telah meninggal. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa jiwa orang-orang yang tidak percaya itu langsung pergi ke tempat penghukuman kekal ya. Sebagaimana jiwa orang-orang percaya itu juga langsung pergi ke surga tanpa mampir dulu atau transit dulu ke satu tempat. Nah, jiwa orang-orang yang tidak percaya juga sama, ya, tidak transit dulu atau ada di mana dulu begitu, tapi juga langsung pergi ke neraka atau tempat penghukuman kekal. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kesempatan kedua untuk mengimani Kristus setelah kematiannya. Nah, kita mungkin bisa melihat contoh yang dicatat oleh Alkitab tentang Lazarus, ya. Lazarus pengemis itu ya, yang setelah dia mati duduk di pangkuan Abraham, kemudian ada orang kaya. Nah, orang kaya itu minta supaya ada kesempatan dia bisa mendapatkan air atau supaya Lazarus pergi kepada saudara-saudaranya yang masih ada di dunia. Jadi tidak ada kesempatan kedua untuk mengimani Kristus. Jadi kesempatan itu hanya diberikan satu-satunya ketika manusia masih hidup di dalam dunia. Setelah mati, kesempatan itu sudah tertutup dan tidak akan ada kesempatan lagi. Kitab Ibrani menghubungkan kematian itu dengan akibat penghakiman secara berurutan. Kalau kita lihat di Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi setelah orang mati, kemudian dihakimi. Dan ini suatu peristiwa yang terjadi berurutan. Mati, langsung dihakimi.
Ya, jadi dari ayat ini kita melihat tidak ada kesempatan. Sudah mati, kemudian masih ada kesempatan didoakan, masih ada kesempatan berbuat baik, masih ada kesempatan mengaku dosa, atau masih ada kesempatan disucikan jiwanya oleh api, dan sebagainya. Tidak ada. Itu jadi sudah mati, kemudian peristiwa selanjutnya adalah penghakiman. Ya, jadi tidak ada kesempatan di antara kedua waktu ini, antara kematian dengan penghakiman. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa penghakiman akhir itu bergantung pada sesuatu yang dilakukan setelah kita mati. Entah oleh doa-doa yang tadi saya sebutkan, atau oleh pengakuan dosa yang masih kita bisa lakukan setelah kita mati, atau masih ada api yang menyucikan dan sebagainya begitu. Tidak ya. Tetapi pada apa yang terjadi semasa kita hidup di dunia. Ya, ada banyak ayatnya yang menyatakan seperti itu. Dan yang kita perlu ingat, makanya ini menolong kita untuk benar-benar memperhatikan semasa kita hidup di dunia, dan juga memperhatikan hidup kita, bahkan juga memperhatikan kesempatan penginjilan itu hanya terjadi ya pada saat kita hidup di dunia, pada saat orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal itu masih hidup begitu. Yaitu kesempatan satu-satunya yang bisa kita lakukan. Setelah semuanya mati, tidak akan ada kesempatan lagi untuk itu. Sekarang kita akan melihat pada pemuliaan. Ya, ini adalah bagian terakhir dari keselamatan yang akan kita alami, seperti yang kita pernah disebutkan di video yang lalu, bahwa aplikasi dari keselamatan itu ada yang sudah kita alami selama kita hidup di dunia ketika kita mengimani Kristus, tapi ada yang belum, dan itu akan terjadi pada saat kematian atau setelah kematian. Nah, ini pemuliaan, ini baru kita alami pada saat setelah kematian dan setelah Kristus datang kembali. Jadi ketika Kristus menebus kita, Ia tidak hanya menebus roh kita, tetapi juga keseluruhan diri kita, termasuk tubuh jasmani kita. Nah, jadi aplikasi dari karya penebusan Kristus atas kita itu belumlah lengkap sampai tubuh kita dibebaskan sepenuhnya dari efek kejatuhan dan dibawa kepada kesempurnaan sebagaimana tujuan penciptaan Allah. Nah, penebusan tubuh fisik kita itu akan terjadi ketika Kristus kembali, ya, datang kembali dan membangkitkan tubuh kita dari kematian. Ya, tadi seperti saya sebutkan bahwa roh kita setelah kita mati itu langsung berjumpa dengan Kristus dan mengalami persekutuan yang indah di surga bersama dengan orang-orang percaya lainnya dan bersama dengan Kristus juru selamat kita. Tetapi tubuh kita itu masih ada di kuburan, ya. Tapi yang Kristus tebus itu bukan hanya roh kita, tapi juga tubuh kita, tubuh fisik kita. Dan tubuh fisik itu nanti akan dibangkitkan ketika Kristus datang kembali yang kedua kalinya dan membangkitkan itu dari kematian dan kemudian disatukan dengan roh kita. Nah, kondisi ketika kita menerima tubuh kebangkitan ini itu yang disebut pemuliaan. Ketika Paulus menggambarkan tentang apa yang terjadi dalam keselamatan yang kita akan terima gitu ya dari Kristus, dia mengatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya ya. Jadi ini adalah tahap akhir yang akan dinyatakan atau dialami atau dianugerahkan kepada orang-orang percaya. Jadi kita bisa melihat pemuliaan ya, atau definisi pemuliaan adalah langkah final dalam aplikasi penebusan. Ini terjadi ketika Kristus kembali dan membangkitkan tubuh orang-orang percaya dari kematian dan menyatukannya kembali dengan roh mereka. Sedangkan bagi mereka yang masih hidup saat Kristus datang kembali, itu akan diubah tubuhnya, ya, karena kan mereka tidak mengalami kematian, ya. Pada saat Kristus datang kembali itu mereka masih hidup, mereka tidak mengalami kematian. Nah, itu bagaimana tubuh mereka akan mengalami perubahan, ya, akan diubah. Sehingga semua orang percaya, baik yang sudah mati atau yang masih hidup saat itu pada saat yang sama itu akan diberikan tubuh kebangkitan yang sempurna, seperti tubuh kebangkitan Kristus sendiri. Beberapa ayatnya yang kita bisa lihat, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya ya. Jadi kebangkitan itu terjadi pada saat kedatangannya kembali nanti. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seperti apa tubuh kebangkitan kita ini? Kan dikatakan tubuh kebangkitan kita itu seperti Kristus gitu ya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi tubuh kebangkitan kita ini akan sama seperti tubuh kebangkitan yang mulia. Nah, seperti apa tubuh itu? Nah, kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 42-43, Paulus ketika menggambarkan tubuh kebangkitan, dia memakai perumpamaan seperti benih yang ditaburkan di tanah. Kemudian dia mengatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nah, kita melihat tubuh kebangkitan itu adalah tidak binasa, mulia, penuh dengan kekuatan. Nah, tidak binasa berarti tubuh kebangkitan itu nanti adalah tubuh yang tidak akan bisa menjadi tua, ya. Tidak akan ada tanda-tanda penuaan di dalam tubuh kebangkitan itu nanti. Tidak ada cacat celah, tidak ada kesakitan, tidak ada luka, tidak ada kematian. Nah, itu nanti tubuh kebangkitan. Kemudian tubuh itu akan menjadi tubuh yang mulia ya. Kalau kita melihat dikontraskan dengan kehinaan, kehinaan itu kadang sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak menarik, tapi ini tubuh ini akan menjadi mulia, diubah menjadi mulia. Tubuh yang begitu indah sekali, begitu cantik, begitu menarik, begitu bersinar, tubuh yang begitu sempurna. Nah, kemudian juga tubuh yang penuh dengan kekuatan ya, selain juga kekuatan secara fisik, secara mental, rohani, emosi, tubuh yang dikuatkan untuk menjalani kehidupan kekekalan, untuk mentaati Allah begitu ya, untuk mengasihi Allah, untuk memuliakan Allah, memuji-muji Allah dan sebagainya. Tidak ada kelemahan apapun di dalam tubuh ini begitu. Ini adalah karakteristik dari tubuh kebangkitan yang digambarkan oleh Paulus. Kemudian Paulus juga melanjutkan di ayat berikutnya, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, apa maksudnya tubuh alamiah dan tubuh rohania di sini? Jadi tubuh alamiah itu yang saat ini kita miliki, yang saat ini kita hidupi ketika kita hidup di dunia ini, itu adalah tubuh yang tunduk pada karakteristik dan keinginan dunia dan diatur oleh kehendak diri yang berdosa. Ya, tubuh yang daging ini, yang kita hidupi dalam daging ini adalah tubuh yang lemah begitu ya, yang kadang tidak mampu untuk menolak keinginan dosa, menolak godaan-godaan, tubuh yang masih ingin menikmati dunia ini dan kesenangannya begitu. Itu tubuh alamiah, yaitu tubuh yang kita saat ini yang kita hidupi ini. Sedangkan tubuh kebangkitan nanti adalah tubuh rohania. Apa itu tubuh rohania? Yaitu tubuh yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Roh Kudus. Jadi tubuh rohania ini itu bukan artinya non fisik, bukan ya, tetapi tubuh fisik sama seperti yang kita miliki saat ini, tetapi yang nanti diubahkan sampai pada tahap kesempurnaan yang dimaksudkan Allah pada awalnya. Seperti yang tadi itu, yang tidak binasa, mulia, penuh dengan kekuatan, yang tunduk pada kehendak Roh Kudus dan sebagainya. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, ya, memiliki tubuh yang sama seperti Dia. Jadi kita melihat bahwa tubuh kebangkitan nanti itu tubuh yang memiliki semua kualitas luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk kita miliki. Dan dengan demikian kita akan selamanya menjadi bukti hidup dari hikmat Tuhan dalam membuat ciptaan material yang sejak awal sangat baik ya. Tuhan sejak waktu awal menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sangat baik begitu ya. Tapi kemudian akibat kejatuhan manusia dalam dosa, kemudian tubuh itu mengalami kebinasaan, mengalami kesakitan, dan mengalami ada begitu banyak cacat celah dan ketidaksempurnaan. Tapi nanti pada saat Kristus datang kembali, tubuh kita dibangkitkan dan diubahkan, itu memiliki semua kualitas luar biasa, sebagaimana yang memang Tuhan ciptakan awalnya dan yang Tuhan maksudkan sejak awal penciptaan itu. Dan itu akan menunjukkan hikmat Tuhan yang luar biasa ya ketika Ia menciptakan manusia. Dan kita akan hidup sebagai orang percaya yang telah dibangkitkan dalam tubuh baru itu, yaitu tubuh yang sesuai untuk menghuni langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi
tubuh kita saat ini yang masih penuh dengan kelemahan, masih tunduk pada keinginan daging, kepada keinginan dunia ini, tubuh yang masih bisa menua, yang penuh dengan kesakitan, penuh cacat celah, penuh dengan ketidaksempurnaan, tubuh ini tidak cocok untuk mendiami langit dan bumi yang baru, yang nanti Tuhan akan ciptakan, ya, setelah kedatangan Kristus yang kembali, Tuhan kembali akan mengubah bumi dan langit yang saat ini kita hidupi ini menjadi sempurna. Nah, tubuh ini tidak cocok dengan tempat yang Tuhan nanti akan siapkan untuk kita. Makanya Tuhan mengubah tubuh kita ini sehingga tubuh ini cocok untuk mendiami langit dan bumi yang baru, yang sempurna, yang nanti Tuhan akan ciptakan, sehingga orang-orang percaya itu akan selama-lamanya akan mendiami bumi yang baru dan langit yang baru bersama dengan Kristus. Nah, ini pemuliaan. Ini adalah bagian akhir yang Tuhan janjikan, yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya mengimani Kristus. Kita akan mengalami semua ini, kita akan menikmati semua ini, dan kita memakai kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kasih, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita menanti-nantikan pada saatnya nanti Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang percaya lainnya. Ketika kematian itu, maut itu menjemput kita akan bertemu kembali dengan Tuhan di surga, dan kita menanti-nantikan saatnya kita akan mengalami pemuliaan, tubuh kita diubah sama seperti tubuh kebangkitan Kristus, dan kita akan mendiami Yerusalem yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru dalam kekekalan. Biar semua ini memberikan kita pengharapan bahwa kita hidup di dunia ini sementara, dan bagaimana kita menjalani yang sementara ini untuk melihat pada kekekalan. Biar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama ini menjadi penghiburan yang besar dan jaminan yang pasti akan tubuh kemuliaan yang Tuhan akan berikan ke kita. Bagi kita yang mungkin saat ini mengalami penuaan fisik, kemerosotan fisik, sakit penyakit, berjuang dan bergumul dengan sakit yang menahun, atau kelemahan-kelemahan tubuh yang lain, biar janji Tuhan ini menguatkan kita untuk bertahan dalam kesulitan dan penderitaan yang sementara ini. Kebenaran ini harap juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu berfokus dengan penampilan fisik atau upaya-upaya untuk mempercantik diri, sehingga menghabiskan seluruh uang, energi, dan waktu kita untuk hal-hal tersebut. Tetapi kita melupakan apa yang terpenting, mengabaikan fakta bahwa tubuh ini fana dan akan mati. Kita mengabaikan fakta bahwa masih banyak orang yang belum mendengar Injil dan butuh keselamatan, yang seharusnya menempati fokus kita, prioritas kita. Biar melalui video ini, kita memiliki perspektif yang benar bagaimana melihat kematian, entah itu kematian kita sendiri atau juga kematian orang lain, dan bagaimana seharusnya kita melewati waktu-waktu di dunia, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini, memprioritaskan apa yang terpenting, sambil menantikan bahwa pada saatnya nanti, keselamatan yang sudah Tuhan janjikan itu akan digenapi secara sempurna ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan memberkati.